Harga sejumlah kebutuhan pokok naik setiap hari. Tim pengawas pangan siap razia makanan tidak layak konsumsi. Selamat siang pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung. Program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Dan pada hari ini kami akan menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kenaikan harga seluruh kebutuhan pokok menjelang Ramadan menjadi sajian utama hari ini. Konsumen meminta operasi pasar karena harga sembako naik setiap hari. Pemirsa, bersama saya Ferlis Yandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Kenaikan harga sembako menjelang Ramadan dan Idul Fitri tak bisa dicegah. Sejumlah kebutuhan di pasar tradisional Bandar Lampung bahkan naik tiap hari rata-rata Rp1.000. Konsumen mulai mengeluh karena lonjakan harga diperkirakan makin tinggi. Harga kebutuhan pokok naik merata di pasar tradisional Kota Bandar Lampung. Kenaikan ini terpicu oleh permintaan pasar menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Sejumlah kebutuhan seperti telur, gula merah, kacang, dan bawang putih atau bumbu dapur lainnya naik rata-rata Rp1.000 per hari. Konsumen kaget begitu harga melonjak lebih Rp5.000 tiap ganti pekan. Jenis sembako lainnya ikut-ikutan naik seperti gula pasir, minyak goreng, dan terigu. Pedagang memastikan harga kebutuhan pokok makin mahal menjelang Ramadan. Lonjakan harga tergantung ketersediaan barang dan tingkat penjualan. Semua loh mas naik itu, bawang merah, bawang putih, telur itu yang banyak, minyak goreng. Semua hampir naik semua, bingung sih yang jual. Jadi bakal ada kenaikan lagi nggak Bu nanti Bu pas mendekati? Waduh, itu udah pasti mas. Sekarang kacang tanah yang udah banyak banget. Itu biasa kebutuhan kan banyak. Kacang tanah itu udah naik dari harga 22 sekarang 226, 25, 26. Kalangan ibu rumah tangga mengkhawatirkan lonjakan harga seiring kenaikan permintaan pasar menjelang Ramadan. Konsumen meminta pemerintah mengendalikan harga dengan operasi pasar. Hampir Naik semua. Harapan kita apa ini Bu, dengan pemerintah? harapannya ya walaupun Ramadan atau apa sih ini memang selalu naik ya, tapi ada baiknya untuk operasi pasar itu lebih sering supaya para penjual pun menjual harganya nggak sesuai dengan taat kebutuhan lah gitu ya. Setiap Ramadannya masih beberapa lama tapi kok udah naiknya kok udah gila-gilaan. Iya. Harga sembako diperkirakan melambung hingga pekan terakhir menjelang Lebaran. Pemerintah menjamin stok sembako mencukupi sehingga tidak ada alasan harga kebutuhan pokok melonjak tidak wajar. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Konsumsi daging selalu melonjak selama Ramadan hingga Idul Fitri. Pemerintah menambah stok daging sapi maupun kerbau impor, namun harga daging bertahan tinggi. Daging ayam bahkan naik Rp4.000 per kilogram. Harga daging sapi di pasar sentral Kota Bumi bertahan Rp120.000 per kilogram. Sebagian pedagang menjual Rp125.000. Harga ini biasanya melonjak sepekan menjelang Ramadan. Lonjakan harga daging sapi berkisar 10 hingga 30%. Pedagang memperkirakan kenaikan harga tertinggi Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga daging tak bisa dicegah meskipun daging impor mulai masuk. Pedagang berdalih harga naik mulai tingkat distributor. Insya Allah pasti naik. Biasanya kalau kenaikan itu min 3 sudah. Biasanya kenapa sih itu kenaikan? Kenaikan biasanya dari kita kan standar nasional nih. Jadi mungkin dari perusahaan bisa kita pantau. Dari perusahaan yang sering menaikkan harga itu ya? Ya, dari peternakan.
Harga daging ayam rata-rata Rp19.000 telah melambung 20% menjadi Rp23.000. Pedagang tak berani memperkirakan lonjakan harga tertinggi. Pemerintah diminta mencegah spekulan dengan kontrol stok daging ke distributor. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara. Momentum Ramadan dan Idul Fitri mendorong peredaran makanan dan minuman kadaluarsa atau mengandung formalin. Pemkot Bandar Lampung membentuk tim pengawas pangan untuk mencegah konsumsi makanan tidak layak. Pencegahan ini dibarengi dengan razia. Tim pengawas makanan bakal terjun ke pasar tradisional maupun pasar modern Kota Bandar Lampung untuk mencegah peredaran makanan dan minuman tidak layak konsumsi. Petugas mencermati makanan kadaluarsa atau mengandung formalin, terutama daging dan ikan. Pencegahan peredaran makanan tidak layak konsumsi bekerja sama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Petugas menjadwalkan razia gabungan semua pasar agar tidak kecolongan makanan kadaluarsa atau mengandung formalin. Pengedar biasanya mencari celah agar konsumen terkelabui. Ya, makanya kita buat tim ya, bagaimana semua 9 bahan pokok ini, semua barang harus kita razia ya. Razia tidak lain bagaimana supaya masyarakat ini mengkonsumsi mengkonsumsi barang-barang yang baik, yang halal ya. Kalau dikasih formalin itu kan nggak benar lagi. Nah, inilah yang kita harus berantas semua, termasuk yang gudang-gudangnya nyimpan 9 bahan pokok. Nah, ini harus kita berantas semua bagaimana supaya didistribusikan kepada pedagang-pedagang yang ada. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengimbau masyarakat berhati-hati membeli daging, ikan, atau makanan ringan. Ketiga jenis makanan ini paling laris selama periode Ramadan hingga Idul Fitri. Pembeli sering lupa meneliti kesehatan makanan, kemasan, hingga batas peredaran. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Puluhan kendaraan terjaring operasi terpadu kelayakan angkutan umum Lampung Barat. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, banyak kendaraan terjaring operasi terpadu kelayakan angkutan umum di Jalan Raya Kota Liwa, Lampung Barat. Kendaraan rata-rata tidak memperpanjang kir. Para pelanggar kena denda melalui sidang di tempat. Dinas Perhubungan Lampung Barat menggelar operasi terpadu kelayakan angkutan umum bersama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri Liwa. Petugas memeriksa kelengkapan surat kendaraan hingga kelayakan mesin, lampu, hingga alat pertolongan kecelakaan. Operasi gabungan menjaring puluhan mobil angkutan. Kendaraan ini rata-rata tidak memperpanjang kir. Kasih Keselamatan Jalan Raya Dinas Perhubungan Lampung Barat, Antoni, menyatakan pelanggar kir kena tilang dan langsung sidang di tempat. Jadi kalau misalnya kirnya mati atau belum diperpanjang, kita langsung tilang, langsung kita sidang tempat di sini. Kir ya itu bang? Kir itu surat uji motor kendaraan bermotor. Baik, yang itu roda 4 itu ya? Oh, itu roda 4 ininya. Melibatkan siapa saja gitu dong? Kita melibatkan kejaksaan, pengadilan, kepolisian, perhubungan sendiri. Jadi sanksinya langsung tilang tempat. Tentang kir ya, pasal 288 ayat 3. Jadi misalnya kirnya itu sudah mati atau tidak, sudah habis masa berlakunya, tadi kami menyarankan untuk ya diperpanjang seperti itu ya. Sebetulnya ini operasi uji kelayakan, operasi yang rutin biasanya ya, Dishub dengan pengadilan, dan juga ada juga kita kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan sidang di tempat. Pelanggar kir terkena denda Rp100.000. Pengendara berterima kasih karena terdorong segera memperbarui uji kelayakan mobil angkutan. Kendaraan bakal beroperasi penuh menjelang Ramadan hingga Idul Fitri. Apa kesalahan kita, Pak? Ya,
terlambat akhir. Oh, kira ya. Iya. Sudah selesai tapi ya, sidang di tempat ya? Iya. Berapa biayanya? Biaya dendanya 100.000. 100.000 ya. Karena saya juga merasa salah melanggar, artinya telat mengurus surat ya. Jadi adanya kegiatan operasi gabungan ini mendukung Bang ya? Sangat mendukung. Selaku masyarakat, selaku pengguna jalan. Ya. Iya. Operasi terpadu menguji kelayakan angkutan umum seperti truk dan pick-up. Razia berikutnya mengincar kendaraan penumpang seperti bus dan travel. Operasi gabungan makin intensif menjelang Lebaran. Enrico Ngantung, MNC Media, Lampung Barat. DPRD Lampung menerima laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur tahun 2016. Semua perencanaan hingga realisasi anggaran disahkan tanpa hambatan. Dewan hanya memberi catatan peningkatan koordinasi pembangunan dengan kabupaten kota. Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman, memimpin sidang paripurna pengesahan LKPJ Gubernur tahun 2016. Rapat dihadiri 45 anggota Dewan serta Wakil Gubernur Bahtiar Basri. Sidang sempat molor hampir 2 jam. Juru bicara Panitia Khusus LKPJ Putra Jaya Umar menyatakan DPRD Lampung menerima LKPJ Gubernur. Kendati begitu, DPRD memberikan sejumlah catatan. Dewan merekomendasikan Gubernur meningkatkan integrasi pembangunan serta komunikasi dan koordinasi dengan kabupaten kota. Menjalankan pembangunan ini harus lebih terintegrasi, lebih fokus dan terarah. 2. Fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung serta dengan seluruh organisasi perangkat daerah di bawahnya harus lebih ditingkatkan sehingga terarah dan terintegrasi. Wakil Gubernur Lampung Bahtiar Basri berjanji menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Gubernur segera menginstruksikan satuan kerja perangkat daerah turun ke lapangan untuk koordinasi dengan kabupaten kota. Oleh karena itu, hal tersebut akan segera kami koordinasikan lebih lanjut ke lembaga pemerintah terkait dan juga perlu adanya pemikiran kita bersama sehingga penyusunan LKPD tahun yang akan datang secara sistematik telah sesuai dengan ketentuan yang ada, komprehensif dan akurat. DPRD Lampung telah mengesahkan Raperda LKPJ Gubernur menjadi perda. Proses ini membuktikan semua program pemerintah berjalan baik. Bahtiar Basri bersyukur karena Dewan mendukung realisasi APBD tahun 2016. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan Provinsi Ruas Pringsewu Kalirejo dan Pringsewu Pardasuka. Gubernur Lampung Rido mengakui kerusakan jalan sebagai pekerjaan rumah. Perbaikan 2 jalan tersebut sudah masuk APBD tahun ini. Gubernur Rido Fikardo menerima banyak keluhan kerusakan jalan provinsi saat kunjungan kerja ke Pringsewu. Kedatangan gubernur disambut penjabat Bupati Yuda Setiawan, Wakil Ketua DPRD Sagam Nainggolan, dan Kapolres Tanggamus AKBP Alvis Suhaili. Rido Fikardo merespon keluhan infrastruktur jalan provinsi Ruas Pringsewu Kalirejo dan Pringsewu Pardasuka. Perbaikan jalan ini sudah masuk APBD 2017. Perbaikan baru sebagian karena anggaran terbatas. Gubernur meminta Dinas Pertanian Pringsewu, camat serta kepala Pekon Jeli memperhatikan kendala pertanian seperti masalah irigasi dan pupuk. Ada bantuan sumur bor, ada bantuan Pak Camat harus tahu kerjanya di mana bantuan ini kepada Pemprov supaya sawah kecamatan saya terairi air semua nggak ada hujan, sehingga kalau terairi hasil panennya bisa meningkat, juga mereka bisa tahun 2 kali. Tapi masyarakat luar dari masyarakat miskin itu sangat Pak Kades harus tahu persis. Pemerintah Provinsi Lampung telah menggulirkan bantuan korban banjir, serta bedah rumah 600 rumah tangga miskin bernilai 7 hingga 15 juta. Banyak warga miskin masih terhimpit karena terdampak kenaikan tarif listrik golongan 900 volt ampere. Indra Siregar, MNC Media, Pringsewu. KPU melakukan sosialisasi sistem informasi partai politik atau SIPOL berbasis aplikasi online. SIPOL bakal mendukung proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2019.
Partai politik tidak bisa ikut pemilu jika pendaftaran masih memakai sistem manual. KPU mempersiapkan SIPOL sebagai persiapan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu 2019. KPU tidak lagi melayani pendaftaran manual. SIPOL dapat meningkatkan derajat transparansi dan akuntabilitas partai politik. KPU mulai sosialisasi SIPOL ke KPU Kabupaten Kota. Sistem pendaftaran parpol melalui aplikasi online ini membantu pemeliharaan data bagi kepentingan publik. SIPOL menjadi syarat mutlak bagi calon peserta pemilu 2019. Pengurus partai harus mengisi aplikasi sendiri, termasuk perubahan data atau informasi. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menyatakan KPU menolak partisipasi pemilu jika parpol tidak memenuhi SIPOL. Nanti partai politik itu harus mengisi sendiri sistem informasi partai politik, profilnya, kemudian kepengurusannya, keanggotaannya, kantor, domisili kantor misalnya. Nanti kalau ada kesalahan merubah sendiri, jadi bukan dilakukan KPU. Jadi yang namanya sistem informasi partai politik itu wajib sifatnya bagi partai politik kalau misalnya ingin menjadi peserta pemilu tahun 2019. Kalau tidak melaksanakan kewajiban ini, tidak mengisi dalam sistem aplikasi SIPOL, nanti tidak diterima pendaftaran partai politik, calon-calon partai politik itu. Penetapan peserta pemilu 2019 masih menunggu undang-undang baru. KPU menjadwalkan pendaftaran mulai Oktober 2017. Sebanyak 73 parpol telah terdaftar dan memiliki badan hukum, namun belum dilarang mengikuti pemilu jika tidak memenuhi SIPOL. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, di antaranya puluhan grup seniman unjuk kebolehan dalam Festival Gitar Klasik Lampung. Ikuti informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Puluhan grup seniman unjuk kebolehan dalam Festival Gitar Klasik Lampung di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, 16 hingga 18 Mei 2017. Festival mendapat sambutan meriah setiap malam. Pentas musik ini menjadi ajang pelestarian budaya daerah. Dinas Pariwisata merayakan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung ke-335 dengan Festival Gitar Klasik Lampung. Acara ini menyertakan 92 grup seniman gitar seluruh daerah. Setiap peserta membawakan satu lagu daerah dan satu lagu bebas atau ciptaan sendiri. Pemenang mendapatkan trofi, piagam, serta hadiah uang. Penonton antusias menyaksikan pergelaran gitar klasik 3 hari berturut-turut. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengangkat Festival Gitar Klasik sebagai ajang pelestarian budaya dan kearifan lokal. Ini tidak lain bagaimana kita melestarikan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah Lampung harus kita lestarikan. Kalau nggak tiap tahun dilaksanakan, lambat laun akan punah. Maka saya melaksanakan bagaimana gitar klasik ini diadakan tiap tahun. Lampung memiliki banyak pemusik atau seniman berbakat. Para seniman dan tokoh pelestari gitar klasik ini mendapat penghargaan dari Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini, mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.